yang berjudul Konsep Al-Quran tentang Solusi Ummatan Wahidah. Sebenarnya judul ini tidak asing bagi saya, karena saya sudah menyampaikan beberapa kali dan di setiap jalsah. Ada di jalsah Sukabumi juga saya diminta untuk menyampaikan judul ini. Adapun maksud dan tujuan daripada judul ini adalah, pertama, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya para dai, agar mampu menyampaikan kebenaran Hadrat Masihil Maud alaihi salatu wassalam tanpa ragu, tanpa merasa takut, menyampaikan secara efisien dengan dalil-dalil yang sedikit tidak membuat diskusi panjang, tetapi bisa merubah paradigma tentang kenabian yang dianggap sulit oleh mereka. Dan untuk menyampaikan judul ini sebenarnya perlu waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena judul ini sangat luas, menyangkut eksistensi dan konsep bagaimana umat Islam bisa dipersatukan kembali. Dan banyak sekali faktor, banyak sekali masalah-masalah yang harus dibahas. Namun dalam keterbatasan waktu, dalam 30 menit ke depan, insya Allah kita akan mencoba menguraikan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia dan kemampuan kepada saya. Dalam mengambil judul ini, saya akan mulai dengan ayat yang saya bacakan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu atau ummatan wahidah. Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Maka umat yang satu ini perlahan akan menjadi terpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap umat mengaku, setiap golongan mengaku bahwa kamilah yang terbaik. Fadharhum fi gumratihim hatta hin. Maka Allah membiarkan umat itu dalam keadaan perpecahan dan kesesatan hingga suatu waktu. Hadirin yang mulia, untuk memahami ayat ini ada 3 hal pokok yang insya Allah kita akan bahas. Yang pertama adalah eksistensi daripada umatan wahidah atau bersatunya umat. Yang dimaksud umatan wahidah, Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala an, beliau bersabda, "Tsumma yaqulullahu ta'ala, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Wal murad man ummatukum huna huwa ummatul anbiya lattiba'. Wa qad bayyana Allah ta'ala bi lafdhin ummatan wahidah, innakum idza tadabbartum fi tarikhil anbiya wajadtum tashabahan baina jami'il anbiya min haitsu ahwalihim wa ta'alihim wa da'aihim." Yang dimaksud dengan ummatan wahidah atau ummatukum adalah umatnya para nabi alaihi wassalam, bukan yang lain. Dan Allah menerangkan dengan kalimat ummatan wahidah. Kalau kita mempelajari dan merenungkan kata huzur tentang sejarah para anbiya, maka kita akan memperoleh bahwa keberadaan mereka itu adalah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, baik berupa kondisi, situasi maupun cara berdakwah mereka. Entitas keberadaan para nabi merupakan simbol pemersatu dan kekuatan rohani dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Sejarah dan kitab suci telah mengabadikan mereka, sehingga kisah teladan mereka tidak jemu dibaca kapanpun. Begitu pula kehadiran yang mulia Hadrat Rasulullah SAW adalah sebagai pemersatu atau sebagai perekat umatan wahidah. Beliau lahir sebagai solusi umatan wahidah, pemecah kebuntuan bertauhid. Misi tauhid yang diemban beliau adalah puncak terpenting dari semua misi. Dan beliau sukses menciptakan suatu masa, yaitu kurun terbaik, yang beliau sabdakan, khairul quruni qarni, bahwa sebaik-baiknya kurun adalah kurunku. Pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mampu mewujudkan tatanan dunia baru, revolusi mental sejati, inqilab hakiki, dengan julukan Madinatul Munawwarah atau Madinah yang penuh cahaya. Beliau mengubah padang pasir yang tandus kerontang menjadi rimbun. Beliau mengubah adat istiadat jahiliyah menjadi wujud-wujud suci yang taqarrub ilallah, sehingga digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 28 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazzatin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala syuki yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar
Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia sangat keras terhadap orang-orang kafir, tetapi sangat kasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka nampak di muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah permisalan mereka, terdapat di dalam Taurat dan terdapat pula di dalam Injil. Perumpamaan mereka bagaikan pohon yang besar, yang lebat, yang selalu mengeluarkan tunas dan buahnya setiap musim, dan menjadikan tanaman itu lebih kokoh dan kuat, sehingga menjadi kebanggaan yang bersamanya dan membuat benci bagi orang-orang kafir. Inilah janji Allah atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka ada ampunan dan pahala yang besar. Kemudian Allah melukiskan keadaan umatan wahidah di dalam surah 47 ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, "Mathalul jannatul lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairu asinin wa anharun min labanin yataghayyaru ta'mahu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratan min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa sukuma'an hamiman faqata am'a'ahum." Perumpamaan surga di sini di zaman Rasulullah SAW diungkapkan sebagai alam surgawi. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang airnya sangat bening dan rasanya sangat tawar. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW yang dilukiskan bagaikan air yang bening, dan sungai-sungai yang terbuat dari susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai yang terbuat yang lezat terbuat dari arak yang lezat bila diminum, dan sungai madu yang sangat jernih, dan bagi mereka di dalamnya ada bermacam buah-buahan dan pengampunan dari Tuhan mereka. Apakah sama orang yang tinggal di dalam api dan diberi minum air mendidih sehingga akan merobek usus-usus mereka? Perumpamaan ini sungguh sangat menakjubkan, di mana dilukiskan sahabat Rasulullah SAW yang diumpamakan seperti air yang jernih. Ada juga sahabat Rasulullah yang seperti madu, seperti air susu, dan seperti Umar. Umar itu adalah diumpamakan seperti khamar, mabuk. Jadi hadirat Umar itu begitu mabuk kepada Allah Ta'ala, sehingga diumpamakan di dalam ayat ini adalah wa anharun khamrun ladzatin lisyaribin, dan dia bagaikan sungai-sungai arak yang sangat lezat. Itu adalah perumpamaan sahabat Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia, keberadaan umatan wahidah ternyata tidak lama. Sepeninggalan Rasulullah SAW untuk menyatakan bahwa fataqatu amrahum bainahum zubura, bahwa umat yang bersatu padu tadi adalah berubah menjadi perpecahan. Hadirat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala an, beliau menerangkan tentang sebab musabab perpecahan umat dari masa ke masa. Beliau menjelaskan, ay anna sababil haqiqi li hadzal ikhtilaf annahu limamatul anbiya wa ma daharat tawil ala ta'limihim qawma atba'ihim bitasbih ta'limihim al haqiqi min jadil ghaflah fawajadat madahib matbu'ah. Yang artinya, hal paling mendasar penyebab daripada perpecahan umat adalah ditinggalnya wafat oleh para nabi mereka. Yang kedua, kata Huzur, jarak yang sangat jauh daripada para nabi, sehingga pengikut-pengikut mereka memasukkan ajaran-ajaran yang tidak benar disebabkan karena kelalaian dan kebodohan mereka. Kemudian setelah itu karena ambisi mereka, maka fawajadat madahibu matbu'ah, mereka mendirikan firqah-firqah dan mendirikan madhab-madhab. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Sataftariqu ala ummati fi akhir zaman salasuna wa sab'una firqatan illa wahidah kulluhum finnar." Akan datang suatu masa di zaman akhir atau nanti, kata Rasulullah SAW, bahwa umatku, umat Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan dan seluruhnya berada di dalam neraka. Para sahabat bertanya, "Qila man hiya ya Rasulullah?" Lantas siapakah yang selamat wahai Rasulullah? Wa qala wa huwal jamaah. Dia adalah yang ada jamaah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa ashabi," yang di dalamnya ada aku dan sahabatku. Hadirin yang mulia, kemudian setelah firqah-firqah ini muncul, ada lagi sebuah fenomena yang sangat luar biasa, yakni kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok ngaku aing paling benar, saya paling benar, adu perebut benar. Jadi semua ini kata ini benar, ini benar, ini saling mengaku benar. Dan ini ternyata sudah diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim bahwa terjadi perpecahan, kemudian mereka saling mengaku bahwa kamilah yang paling benar. Artinya adalah
Perpecahan umat Islam tak terelakkan dan mirisnya terjadi di masa yang masih dekat dengan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Di dalam sejarah bahwa sepeninggalan Rasulullah SAW, umat Islam diganti sesuai dengan nubuatan beliau bahwa takunu khilafatan ala minhajin nubuah, akan terjadi khilafat di atas sistem kenabian. Summa yarfa'uha, kemudian khilafat itu diangkat ke langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi di dalam dunia sejarah Islam yakni dua mulkan, yakni mulkan Abdon dan mulkan Jabariyah. Dan disinilah terjadi perpecahan madhab politik dan madhab fikih yang lamanya adalah hampir 1.300 tahun. Bani Abbasiyah adalah 500 tahun dan Bani Umayyah 700 tahun. Maaf kalau terbalik. Jadi pada masa itu umat Islam dilukiskan di dalam ayat ini adalah fadharhum fi ghamratihim. Maka Allah membiarkan mereka dalam kesesatan. Allah membiarkan selama 1.200 tahun umat Islam berada di dalam masa kegelapan, masa perpecahan. Namun bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, namun alhamdulillah dengan karunia Allah, perpecahan umat Islam ternyata tidak fiha abadan, tidak selamanya. Ternyata di dalam ayat ini adalah hattahin, hingga satu waktu. Berarti ada harapan bahwa umat Islam itu masih akan bersatu kembali menjadi umatan wahidah, tidak fiha abadan. Nah sekarang yang jadi masalah, yang sering saya diskusikan dengan para kiai, dengan teman-teman, yang jadi masalah sekarang, bersatunya umat Islam itu bagaimana? Apakah sulap? Tiba-tiba umat Islam bersatu kembali? Atau ada yang menyatukan umat Islam ini? Sebab dalam ayat Al-Quran ini, hattahin, hingga satu waktu, umat Islam suatu saat akan bersatu kembali. Hanya permasalahannya apakah seperti sulap, membalikan sebelah tangan bersatu, atau ada yang menyatukan? Sekarang kalau misalkan seperti sulap, bagaimana caranya? Kalau misalkan akan ada yang menyatukan, lantas siapa orangnya? Apakah yang akan menyatukan umat Islam itu adalah seorang profesor pintar? Atau yang akan menyatukan ini adalah seorang mujadid? Atau seorang ulama besar, ulama 1.000 umat? Atau yang akan menyatukan itu adalah habaib? Atau yang akan menyatukan itu adalah siapa? Di sini adalah perlu dijawab oleh Al-Quran sendiri. Sebab permasalahan ini adalah terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak diam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah akan memberi pertolongan kepada orang mukmin. Nah, jadi Bapak, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada orang mukmin, akan menolong orang mukmin. Lantas orang mukmin yang mana yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni orang mukmin yang sedang berada di dalam perpecahan dan kegelapan. Lantas bagaimana cara Allah menolong orang mukmin? Idz ba'atsa fihim rasulan, dengan cara membangkitkan seorang rasul di tengah-tengah mereka. Nah, di sini sudah mulai ada gambaran bahwa bersatunya umat Islam itu apabila diutusnya seorang rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menyatukan manusia melainkan orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini timbul permasalahan bahwa walaupun menurut ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang mukmin dengan cara Allah Subhanahu wa taala sendiri, yakni dengan mengutus seorang utusan. Lantas para ulama semuanya berteriak, tidak bisa kalau pakai nabi. Sebab nabi sudah tertutup, sudah khataman nabiyyin, tidak ada nabi deui. Allah Ta'ala sudah memberikan jawaban bahwa untuk menyatukan umat Islam tidak bisa oleh manusia, harus oleh Allah Ta'ala. Tetapi seluruh manusia teriak tidak bisa, walaupun oleh Nabi Muhammad adalah Nabi penutup ke ayat dari Nabi. Lantas kumaha ngajawabna? Untuk menegaskan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allahu liyadzarul mu'minina 'ala ma 'anittum 'alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib, wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaib, walakinallaha yajtabi mir rusuli may yasha. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim." Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang mukmin dalam keadaan seperti sekarang ini. Allah tidak akan membiarkan orang mukmin seperti sekarang ini. Sehingga Allah memisahkan yang buruk dan yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki di antara rasul-rasulnya. Oleh karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang mulia, kita sangat meyakini bahwa hadrat yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khataman nabiyyin. Kalau kita, khataman nabiyyin adalah nabi penutup pembawa syariat. Kalau mereka, khataman nabiyyin itu tidak ada penutup syariatnya, semuanya tidak ada khatam saja. Kata Pak Ma'ruf Amin, khatam bermakna majul majami, eueuh deui maknana tertutup, terrapat, gitu ya. Kita akui tidak ada masalah. Mau itu Rasulullah SAW sebagai penutup ketat atau penutup seperti kita yang membawa syariat, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa nanti setelah saya akan ada nabi, yaitu Isa ibnu Maryam. Jadi bukan Ahmadiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan Ahmadiyah ngaku nabi, itu salah. Ahmadiyah tidak pernah ngaku-ngaku ada lagi nabi. Ahmadiyah hanya melanjutkan kata-kata yang mulia Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, akan datang kaifa antum idza nazala Isa ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana pendapatmu wahai para sahabat jika Isa ibnu Maryam datang? Rasulullah SAW begitu tegas bahwa Islam ini tidak akan celaka, Islam ini tidak akan binasa, karena ada Mahdi dan Isa yang akan menjaga Islam ini. Jadi Mahdi dan Isa. Dan kita yakin bahwa di dalam jemaat Mahdi dan Isa adalah satu orang yang memiliki dua gelar. Artinya adalah manusianya satu tetapi gelarnya dua. Kalau di luar manusianya dua, gelarnya masing-masing. Monggo silahkan itu mah luar. Kita mah tidak pakai ikut-ikutan luar, pakai punya kita saja. Nah, saya sering dalam diskusi saya bilang oke lah bahwa Nabi Isa yang dijanjikan bukan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, tidak ada masalah. Tetapi Anda kan yakin bahwa Nabi Isa itu akan datang. Oke, yakin. Berarti sudah cukup sampai di situ bahwa dia sudah berubah paradigmanya bahwa Nabi akan datang walaupun yang nanti yang usianya sudah 2016 tahun gitu. Hadirin yang mulia, bahwa di dalam Al-Quran ternyata memiliki dua kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan bahwa Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin. Yang kedua adalah kesimpulan bahwa akan ada seseorang yang akan menyatukan umat Islam dari kalangan umat Rasulullah SAW sendiri yang berfungsi sebagai juru selamat umat Islam. Hadrat Masihil Maud alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, sungguh teganian kalian menuduh saya sebagai Dajjal. Tapi kata Masih Maud alaihi salam, saya tidak sakit hati saya dituduh sebagai Dajjal. Namun harus saya katakan kepada kalian bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Tuhan yang Maha Rahim. Harusnya kalian camkan bahwa saat ini umat Islam memerlukan pertolongan dari Allah Ta'ala. Orang yang diutus ini adalah untuk menyatukan umat Islam. Kenapa Allah mengutus Dajjal seperti aku? Tidak kasihankah Allah Ta'ala kepada orang mukmin? Lantas kalau aku ini Dajjal, lantas Imam Mahdi siapa? Karena yang akan membunuh Dajjal adalah Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Kalau kalian tuduh saya adalah Dajjal, maka siapakah Imam Mahdi yang kalian maksud? Nah, disitulah ungkapan dari Hadrat Masihil Maud alaihi salatu wassalam. Hadirin yang mulia, tentu untuk memahami siapakah sosok yang dijanjikan yang akan mempersatukan umat, membawa umatan wahidah kembali ke dunia, tentu ini ada ciri dan kriteria, ada tanda-tandanya, tidak asal, tidak ujug-ujug. Ada tanda-tandanya Pak, ada seragamnya. Malah ada apanya? Ada akte kelahirannya. Ya kalau mau resmi Bapak, kalau kita punya anak, kalau mau resmi harus akta kelahiran. Bagaimana akta kelahiran? Nama jelas, tanggal jelas, ibu bapaknya jelas. Itu akta kelahiran. Satu aja ibu bapaknya jelas, itu aktanya salah. Harus jelas namanya, ibu bapaknya, tanggalnya di mana, lahirnya di mana, tanda-tanda kelahirannya pasti ada. Nah, di sini ternyata dalam Al-Quran sudah sangat banyak tanda-tanda orang yang dijanjikan yang akan mempersatukan umatan wahidah. Yang pertama, ciri orang yang dijanjikan itu adalah bukan orang Arab. Camkan ya, bukan orang Arab. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa Imam Mahdi alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam yang dijanjikan untuk membawa umatan wahidah itu adalah bukan orang Arab. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim." Dan Allah yang telah membangkitkan seorang rasul di tengah-tengah ummiyin, di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajarkan Alkitab, Al-Hikmah. Dan ketika Rasul itu datang, maka dalam keadaan manusia, dalam keadaan sesat yang nyata. Dan Allah akan membangkitkan wa akharina minhum. Di sini ada kalimat ataf. Kalau menurut kaidah bahasa Arab, kalau dibaca secara lengkap,
adalah wa huwal ladzi yab'atsu fil akhirin, dan dialah Allah yang akan membangkitkan di bangsa yang lain, lamma yalhaqu bihim, yang tidak pernah bertemu dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini para sahabat terheran-heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat ini. Sehingga di dalam hadis ini dikatakan bahwa qala qultu man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapakah orang ini wahai Rasulullah? Sampai 3 kali pertanyaan itu diulang. Hatta yuraji'u hatta salasan, sampai 3 kali para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, orang yang wa akharina minhum itu siapa?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fina Salman al-Farisi wa badu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yadahu ala Salman summa qala, law kana al-imanu alaqun inda suraya lana lahu rajul aw rijal min haula'i." Sambil menepuk pundak pahanya Hadrat Salman, Rasulullah bertanya, "Lau kana al-iman mu'allaqun inda suraya lana lahu rajul aw rijal min haula'i." Nanti ketika iman naik ke bintang suraya, akan ada beberapa orang dari bangsa ini yang akan mengambil iman kembali. Jelas bukan bangsa Arab, tetapi bangsa Parsia. Nah, sekarang kita tanya, Hadrat Masih Maud alaihi salam itu orang mana? Jelas dari sudut pandang kata Mirza saja itu sudah diketahui bahwa Rasulullah Hadrat Masih Maud alaihi salam bukanlah orang Arab, bukanlah orang India, tapi beliau adalah orang Persia atau orang Iran, karena nama Mirza itu adalah bangsawan yang hijrah ke dataran India yang dulu disebut Islampur Kadi. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya akan dipilih dari orang-orang yang teraniaya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nuridu an namuna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imatan wa naj'alahumul warisin." Dan kami menginginkan untuk menganugerahkan kepada mereka yang tertindas di bumi adalah untuk menjadikan mereka para pemimpin dan pewaris Al-Quran. Artinya adalah orang ini dipilih dari orang-orang yang teraniaya. Bapak kalau dilihat Hadrat Masih Maud alaihi salam itu adalah datang pada waktu itu umat Islam sedang dianiaya di mana? Di India oleh bangsa Sikh. Sehingga harta keluarga Hadrat Masih Maud alaihi salam itu dirampas oleh mereka. Yang menurut berita ada 80 desa. Saya sudah berjalan mengikuti patok hartanya keluarga Masih Maud alaihi salam dengan motor, capek Pak, saking luasnya. Itu dicaplok oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Nah, sehingga ini akan dipilih dari orang-orang yang teraniaya. Dan sekarang jemaah beliau, imam-imam beliau juga dipilih dari orang-orang teraniaya. Sekarang Bapak-bapak kalau lihat di Indonesia kemarin ada laporan dari Wahid Institute, itu yang paling banyak dianiaya di Indonesia itu adalah nomor 1, ranking 1 adalah jamaah Ahmadiyah. Yang kedua Gapatar, kayak gitu. Dan itu setiap laporan tiap tahun yang teraniaya. Di Pakistan juga sama yang teraniaya oleh kita. Dan saya kira ayat ini tidak terlalu salah, menjadi ciri untuk perenungan kita bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang mempersatukan umat ini adalah ternyata dari bagian yang sudah ada di hadapan kita sekalian. Saya kira izinkanlah saya barangkali memberikan rangkuman karena mengingat waktu yang sangat padat, melihat ayat ini bahwa ada 3 fase. Pertama, fase umatan wahidah. Yang kedua adalah fase perpecahan umat. Yang ketiga adalah fase pembiaran. Dan yang keempat adalah fase di mana Hizbullah berdiri kembali, di mana organisasi Allah Subhanahu wa taala tegak, yakni khilafatan ala minhajin nubuwah tegak ba'da hadrat Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah taala memberikan kebaikan kepada kita, dan solusi umatan wahidah itu adalah ternyata bukan oleh manusia. Bohong, misalkan ada orang yang ingin mendirikan khilafah tetapi dari DPD dulu itu tidak benar. Wa'adallahu, janji Allah itu harus dari Allah langsung, dan representasinya adalah diutusnya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan kebaikan kepada kita, dan kita selalu teguh di dalam mengimani hadrat Masihil Maud alaihi salatu wassalam. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.